Oke, Bung Rocky, seperti janji kita tadi pagi, kita jadwalkan ulang ya perbincangan kita tentang dunia politik, bukan penjadwalan ulang pemilu yang seperti diinginkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawannya. Ini saya kira kita mesti juga menyoroti ada beberapa hal yang saya kira menarik soal bom bunuh diri di mana di Bandung ya yang kemudian kita sudah diumumkan siapa pelakunya dan dia ternyata narapidana bom sebelumnya bom Cicendo gitu itu menarik dan udah saya juga mungkin menurut saya ada satu yang hal serius ini berkaitan kita soal korupsi yang kita selalu omongin kita bahas ini sebagai soal etikabilitas dari para pejabat publik ini dari Pangkalan Madura ini menarik ini KPK kembali menangkap Bupati Bangkalan ya dan yang menarik ini ternyata yang ditangkap kali ini adalah adik dari bupati sebelumnya yang juga pernah ditangkap dalam kasus korupsi juga ini keluarga Amin Imron ya ini yang satunya Fuad Amin Imron sekarang Abdul Latif Amin Imron saya bingung apa dia nggak belajar begitu dari pengalaman kakaknya dan yang meninggal dunia sampai meninggal di penjara juga. Oke itu Ini ya silakan. ini mental yang ya udah semacam DNA tuh dalam politik dinasti. Itu juga hal yang sama berlaku di Banten, berlaku di Bogor, yang saudara bersaudara akhirnya ditangkap satu-satu. Betul betul. Bogor ya betul tempat Anda ya itu berarti Ya, itu. kabupaten Anda. Jadi kita mau terangkan dengan cara apa lagi nih soal korupsi. Selain soal ketamakan dan betul-betul filter partai politiknya nggak ada. Kan itu soalnya kan di situ tuh. Dan mungkin dianggap ya biasa aja. Jadi sesuatu yang udah dibiasakan itu semacam ya udah hak saya karena saya raja lokal maka saya berhak merampas tanah, uang segala macam itu. Zaman dulu kan begitu tuh. Nah ini poinnya akan dihitung lagi bahwa seluruh himbauan Pak Jokowi itu nggak ada gunanya sebetulnya. Saya akan memimpin pemberantasan korupsi nggak ada itu poin itu tuh. Kenapa? Karena tradisi untuk saling mengontrol nggak ada. Ini semuanya berawal pada nggak adanya oposisi itu dari pusat sampai ke daerah itu kan. Kalau ada oposisi itu saling mengawasi itu pasti. Partai pasti akan takut karena ada partai oposisi yang akan memenangkan pemilu berikutnya. Tapi ini kan dibiarkan tuh. Jadi kalau ditanya siapa yang membiarkan korupsi? Ya Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi menyerap semua potensi politik ke dalam kekuasaannya dan di dalam kekuasaan yang sama satu loyang satu gorong-gorong satu kolam ya itu sering ya gue tahu deh lu serai terusin dikit deh tapi jangan ketahuan dan mental itu yang kemudian hidup lagi nanti di era ketika 270 kepala daerah itu nggak melalui pemilu apalagi kalau nggak melalui pemilu tuh nggak melalui pilkada itu hanya ditunjuk oleh presiden maka dia nggak akan bertanggung jawab pada etika publik kan ini intinya tuh yang udah dipilih pun tidak mau bertanggung jawab pada etika publik tuh apalagi yang nggak dipilih tuh ini soalnya di situ tuh. Ya, ya, ya. Ya, ini bayangkan ya. Jadi kita bisa apa ya? Bukan hanya politik dinasti, tapi dinasti koruptor. Itu yang terjadi kan kalau kakak beradik ditangkap, ada anak mak dan bapak juga ditangkap kan gitu. Itu jadi kedinastian di dalam korupsi itu. Ini kita mau catat itu, tapi catatan kita udah penuh. Ini mau taruh di mana lagi catatan itu kan? Dari Sulawesi Selatan, di mana lagi itu di Sumatera ada dinasti itu. Jadi satu Indonesia ini memang dikendalikan oleh dinasti. Kalau dinasti itu benevolent apa namanya yang baik hati yang ada soal. Tapi ini kan dia rakus tuh. Jadi apa yang kita bisa bayangkan dari proses pendidikan politik selama era Jokowi, kalau hal semacam ini berulang, kalau mungkin dia kan orang melihat satu kasus ini udah menunjukkan bahwa yang namanya etika publik itu nggak dipedulikan tuh dan kakak dapat ponakan dapat segala macam tuh. Kita nggak tahu nih bagaimana publik internasional melihat kembali indeks kita tuh. Jadi kalau indeks korupsi itu akan diukur berdasarkan persepsi publik. Kalau ini bukan lagi persepsi publik, ini betul-betul di dalam satu keluarga itu setiap kali makan malam yang dirapatkan itu bukan kepentingan publik tapi kepentingan keluarga itu tuh. Kan kita bayangkan begitu kan, menjenguk
keluarganya yang terdakwa di penjara juga membicarakan bagaimana supaya diulangi tapi nggak ketahuan. Jadi begitulah keadaan kita. Dan itu juga berlaku pada para menteri yang sebetulnya walaupun bukan dinasti tapi mentalnya sama kan. Memperkaya orang lain itu sama aja. Ya. Tapi saya kira ini kan ini ya, jadi yang menurut saya kan selama ini yang dimaksud dengan tindakan hukum itu kan efek jerah gitu ya, Bung Rocky ya. Tetapi kan ini sudah membuktikan bahwa nggak jerah, orang kakaknya ditangkap, adiknya ditangkap, bapaknya ditangkap, anak ditangkap, atau suaminya ditangkap, kemudian istrinya juga ditangkap dalam kasus yang sama. Karena kan kita berkali-kali membaca juga bagaimana para narapidana ini, mereka bisa dengan keluar masuk bebas gitu. Bahkan dalam kasus misalnya Anda tadi menyebut Banten ya, itu yang adiknya Ratu Atut Wawan itu kan pernah ketahuan juga bisa memboking artis-artis dan sebagainya. Jadi menurut saya ini menjadi soal yang serius. Kedua, dalam hal ini masyarakat kita juga permisif gitu, Bung Rocky. Udah tahu misalnya kakaknya koruptor, tapi kemudian ketika adiknya maju jadi bupati juga terpilih lagi. Itu intinya tuh, pendidikan politik nggak ada tuh, dan ya publik juga akhirnya anggap ya udahlah, mau ngapain lagi, wong gue tetangganya juga merasa diberkahi dengan hasil korupsi itu. Apa namanya, rumah ibadah juga dapat sumbangan. Iya, betul itu. Jadi apa poinnya gitu ya? Kalau bangsa ini bisa diatur ulang, itu mungkin lebih baik dijajah lagi tuh, supaya betul-betul ikuti tradisi Eropa yang akhirnya nggak ada lagi korupsi di situ kan. Jadi mungkin kita nggak dijajah terlalu bengis, sehingga etika publik itu nggak tumbuh tuh. Jadi kalau orang bikin refleksi, ya kita meloloskan diri dari penjajahan, tapi kemudian kita jebakkan diri di dalam eksploitasi di antara anak bangsa sendiri kan. Kan korupsi artinya mengeksploitasi diri sendiri dengan kerugian sesama warga negara tuh. Jadi itu intinya tuh. Dan kalau kita bandingkan misalnya dengan kemarahan publik, ya ada yang akhirnya merasa ya pasif aja deh, karena memang udah begitu nasib kita. Ada yang merasa bahwa enggak, mesti melakukan tindakan radikal. Ya, bom bunuh diri itu juga protes terhadap ketidakadilan sebetulnya. Lain kalau misalnya para napiter ini melihat kami udah jadi napiter dan udah ada deradikalisasi, tetapi di luar dia lihat ketidakadilan, maka dia frustrasi, lalu dia ambil risiko tuh, mending tubuh saya hancur berkeping-keping, dan itu untuk menunjukkan protes terhadap ketidakadilan. Yang kemudian dianggap sebagai teroris memang. Tetapi di balik itu kan ada social justice yang betul-betul timpang. Jadi sumbu dari terorisme ada pertama-tama social justice. Baru kita periksa apakah mental pelaku itu betul-betul dihipnosis oleh satu doktrin, atau memang putus asa melihat keadaan. Kan itu yang mesti kita pertimbangkan. Jadi sekaligus dengan soal napiter tadi. Jadi buat apa kalau kita uji misalnya, kan dana deradikalisasi banyak betul. Jangan-jangan dana deradikalisasi itu juga berubah jadi properti aja tuh. Jadi sekali lagi, di poin besar kita adalah kita tidak mengasuh bangsa ini dalam etika publik, yaitu keadilan sosial, persahabatan. Itu yang menyebabkan orang frustrasi sebetulnya dengan keadaan. Ya, tadi saya soroti, saya pernah bertanya, ini saya tidak akan sebutkan nama daerahnya lah, supaya nggak menimbulkan ketersinggungan. Saya tanya pada seorang aktivis satu daerah gitu, saya tanya, bagaimana mungkin kalian ada satu keluarga ini adalah keluarga koruptor, dan kemudian setiap kali dia mencalonkan kembali dalam pemilu dan kalian pilih? Itu jawabannya mencengangkan buat saya, karena menurut mereka bahwa keluarga ini silaturahminya bagus. Dan silaturahmi itu artinya bagi-bagi duitnya, itu bahasanya seperti itu, Bung Rocky. Jadi itu sebenarnya pragmatisme untuk menyembunyikan kebutuhan ekonomi, terpaksa dia carikan dalil untuk membenarkan itu tuh. Kan itu intinya sebenarnya. Bayangkan kalau negara misalnya lakukan social justice dan tidak ada ketimpangan, nggak akan ada orang yang pakai dalil itu tuh, silaturahmi bagus. Kan silaturahmi artinya ada amplop bulanan yang datang dari koruptor kan. Itu artinya hak dia sebagai rakyat tidak dilindungi oleh social justice yang seharusnya dibuat sebagai polisi oleh negara kan. Jadi kalau negara tidak menghasilkan keadilan, maka dia akan merasa bahagia kalau ada pencuri itu memberi dia uang. Padahal dia nggak bisa terangkan bahwa uang yang dia dapat itu dia curi dari pajak yang dibayar oleh tetangganya juga lewat APBN kan.
Kan itu yang nggak bisa dipahami. Tapi ya pragmatismenya begitu. Dan kita tidak ingin negara itu sekedar, kan bukti bahwa ada korupsi di tingkat yang paling kecil, seperti tadi silaturahmi artinya ada amplop yang tiba, itu menunjukkan bahwa disparitas kita memang tinggi sekali tuh, sehingga orang yang sebetulnya punya hati nurani, punya etika, akhirnya pudar etikanya itu karena kebutuhan ekonomi. Ya. Nah kan kita ini kan beda ya, orang-orang menyebutnya sebagai Robin Hood. Kalau Robin Hood itu nggak memperkaya diri sendiri, dia memang mencuri dari orang kaya, kemudian dibagikan pada orang miskin. Kalau ini orang kaya mencuri dari duit negara, sebagian besar untuk mereka, sebagian kecil dibagikan untuk rakyat miskin kan. Betul, koruptor itu rata-rata orang punya kekuasaan dan punya kekayaan. Dia mau timbun kekuasaannya supaya dia bisa gali kekayaan lebih banyak dari warga negara. Kan itu intinya kan. Robin Hood mah setiap kali dia habis rampok, dia balik ke hutan, dia masih makan durian atau apel di hutan dia itu. Jadi kita bayangkan bahwa gagal lah yang disebut etika pemberantasan korupsi itu betul-betul hancur. Karena tidak dihubungkan dengan upaya untuk memelihara keadilan sosial. Demikian juga soal Napiter yang akhirnya pulih lagi kesadaran dia untuk melakukan kekerasan. Walaupun kekerasan itu hanya untuk dirinya, tapi kemudian berakibat pada orang lain. Semuanya itu kita bahas di dalam upaya untuk mengerti bahwa social justice itu betul-betul hilang dari peradaban demokrasi kita. Ya, dan di kita itu di kita ini kalau ada seorang narapidana koruptor besar itu jadi rebutan di lapas itu. Karena itu akan membawa kesejahteraan kepada para pegawai-pegawai lapas itu, dan atau bahkan seperti lapas yang seperti lu suka miskin gitu. Itu jadi rebutan gitu, karena ya memang di situ jadi sumber duit juga gitu. Itu bedanya. Kalau dia napi terorisme itu dipasang kayak kontras di Amerika itu maksimum security itu. Tapi kalau napi koruptor itu justru dibikin sangat longgar supaya bisa masuk artis di situ, bisa pesta-pesta malam mingguan. Kan itu beda kan. Jadi antara napi pun napi teroris merasa kurang ajar ya. Kenapa saya dikasih tembok sementara yang napi koruptor itu justru dikasih fasilitas untuk pesta-pesta kan? Itu juga menimbulkan dendam sosial. Jadi kita bandingkan itu di dalam ungkapan yang paling dangkal, yaitu ketidakadilan sebetulnya. Di antara narapidana pun terjadi ketidakadilan. Nah, itu menimbulkan dendam. Ya, oke. Baik, Bung Rocky. Jadi dengan situasi macam itu kita nggak perlu kaget kalau kemudian muncul dinasti koruptor ini ya. Bukan hanya dinasti politik, dinasti koruptor di berbagai daerah. Betul, kita nggak perlu kaget juga kalau masih ada aksi-aksi teroris yang basisnya kecemburuan sosial. Itu sama aja itu. Ya. Saya kira pendekatannya itu ya, kalau terorisme itu harus di situ, bukan kemudian hanya semata-mata persoalan radikalismenya ya, karena selalu kan pendekatannya itu deradikalisasi. Padahal sebenarnya akar yang menjadikan orang itu menjadi radikal itu apa, itu yang harusnya kita benahi dulu. Pertama, kesenjangan sosial. Orang jadi radikal itu karena dia nggak bisa makan dan dia lihat tetangganya kok pamer-pamer ya. Lain kalau semua orang nggak bisa makan, nggak akan ada radikalisasi kan. Kalau semua orang bisa makan juga makmur sama-sama atau miskin sama-sama tuh. Tapi di mana ada kesenjangan sosial, potensi pemberontakan atau kekerasan fisik itu terjadi tuh. Dan terorisme adalah bagian dari kekerasan fisik tuh. Jadi kita mau terapi dengan deradikalisasi, bukan sekedar alam pikirannya, tapi juga kehidupan sosioekonominya tuh. Itu yang mesti diasuh. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Dan selalu kita ingatkan bahwa korupsi juga bisa kita berantas dimulai dengan 0%. Ya, semua itu soal peraturan berpolitik yang masuk akal itu 0%. Yes, thank you, Bung Rocky. Ya.